salib itu, salib itu ku junjung penuh, hingga tiba saat ajalku, hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. salib itu kurang, Salib itu ku tunjuk penuh, hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. salib itu ku rangkul teguh, Dan mahkota kelak milikku. Tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap bekas langkah kakinya tak lagi dihiraukan. Dera cambukan dan pukulan, bertabur ludah hinaan dan tawa ejekan seakan menambah beban salib yang dipanggulnya, namun ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan, Via Dolorosa. Jalan kesengsaraan menuju Golgota dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya. Namun itu semua rela dijalani untuk kemenangan kita, umat kekasihnya. Mari dengan kerendahan hati kita datang dalam ibadah kepada Tuhan, menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, memandang salibnya. Marilah kita menyanyikan NKP 80 bait 1 dan 2 di Bukit Golgota. Di Bukit Golgota bersama
dengan keyakinan teguh, kita mengkhususkan ibadah ini di dalam pengakuan. Pertolongan kami datang dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, dan hanya karena besar kasih-Nya akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk membawa kemenangan dunia. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus bagi saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Peristiwa salib adalah peristiwa tragis seolah seorang anak dibiarkan oleh bapaknya mengalami sengsara dan dikalahkan dunia. Peristiwa salib akan mengajak kita menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawab atas pertanyaan, apakah benar Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia? Atau Tuhan punya cara di dalam menunjukkan kehendaknya? Mari jemaat sekalian, kita ambil waktu tenang sejenak. Kita akan masuki penyesalan dosa di dalam doa kita yang akan kita nyatakan secara bersahutan. Mari kita masuk di dalam doa penyesalan. Di dalam Taurat difirmankan, Ulangan pasal 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tetapi rohani kami berontak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Di dalam Mazmur 50 ayat 15 Tuhan berjanji, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Namun hati kecil kami mungkin sering berkata, bagaimana engkau meluputkan kami dan kemudian kami memuliakanmu, sedang engkau sendiri tak berdaya menahan salib-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kesombongan, keangkuhan, dan kedegilan hati kami, yang membuat kami tidak mampu melihat kehendak-Mu. Mari jemaat sekalian, kita dalam posisi berdiri, kita akan mendengarkan anugerah Tuhan yang menyatakan kepada kita bukan hanya pengampunan, tetapi juga ada pengharapan di dalam Tuhan, sebagaimana di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Atas bukit Karang,
Jemaat sekalian, mari kita satukan hati dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama merayakan Jumat Agung pada kesempatan ini. Sebentar kami hendak membaca firman-Mu, mohon Roh Kudus Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami terlebih lagi, kami menghayati firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membaca dan akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-19. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-17 hingga yang ke-30. Injil Yohanes pasalnya yang ke-19, ayat ke-17 hingga 30. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Yesus disalibkan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi di atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus, yang berbahagialah kita yang mendengarnya dan menyimpan serta melakukan dalam hidup setiap hari. Hosiana. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, ketika film yang berjudul The Passion of Christ, kesengsaraan atau penderitaan Kristus diputar, waktu itu orang-orang bertanya, kenapa Allah pilih salib? Kenapa Kristus harus mati dengan begitu caranya menderita, bahkan terhina? Saudara, dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 22 hingga 24, di sana ditunjukkan bagaimana cara pandang yang berbeda antara orang Yahudi, orang Yunani, dan apa yang Allah pikirkan. Di sana dikatakan 1 Korintus 1 ayat 22 hingga 24. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil,
baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudara, di dalam bagian ini disimpulkan bagaimana bagi orang Yunani, disebutkan itu adalah orang bukan Yahudi, bagi orang Yunani salib adalah kebodohan. Sementara bagi orang-orang Yahudi, salib adalah batu sandungan. Saudara, mengapa bagi orang Yunani salib adalah kebodohan? Mengapa mereka memandang salib sebagai kebodohan? Bagi orang-orang Yunani, ketika kayu yang dipalang itu bukan sekedar menjadi sebuah salib, tetapi itu menjadi sebuah simbol kehinaan total, bahkan tidak masuk logika, irasional. Bagi orang-orang Yunani, salib itu adalah jalan sengsara yang kita kenal dengan istilah Via Dolorosa. Tapi juga itu menjadi sebuah jalan tidak masuk logika yang disebut dengan Via Irrationale. Saudara, ketika orang-orang Yunani memandang orang yang disalibkan, bagi mereka kematian di salib adalah sebuah kematian yang mengerikan. Karena rasa sakit yang tidak tertahankan ketika orang itu harus posisi tubuhnya menggelantung di atas kayu. Saudara bisa bayangkan bagaimana ketika di atas kayu salib dengan ketinggian yang membuat mereka harus ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Pada waktu itu, kaki menjadi tumpuan untuk seluruh tubuh yang tersalibkan. Sementara dua tangan di kiri dan kanan itu terpaku. Dan itulah yang menjadi tumpuan dari seluruh tubuh. Maka saudara diceritakan bagaimana orang yang tersalib dengan luka-luka di punggung setelah dicambuk begitu rupa. Maka dia akan mencoba menggeliat. Namun ketika dia menempel ke kayu salib di belakang punggungnya, itu akan membuat dia merasakan kesakitan, dan karena itulah dia akan menarik tubuhnya. Tapi ketika dia menarik tubuhnya akan jatuh, maka dia harus menahan dengan kedua lengannya. Sudah bisa bayangkan, kematian di kayu salib adalah kematian yang mengerikan. Dan orang Yunani mengatakan itu adalah sebuah kebodohan. Selain itu juga digambarkan bahwa jalan salib atau kematian ini tidak masuk logika. Bagi orang-orang Yunani, kehidupan itu sangat berharga. Sementara kematian bukan sesuatu yang patut dibicarakan. Bagi orang-orang Yunani, kebijaksanaan akal budi itu adalah sesuatu yang jauh penting dibandingkan sebuah kematian yang konyol. Bagi orang-orang Yunani, kematian di kayu salib adalah kehinaan. Itu adalah gambaran kegagalan, kekalahan, kehinaan, perendahan. Karena itulah bagi mereka, salib itu adalah sebuah penolakan total atas keberadaan seorang manusia. Hancurnya hidup seorang manusia. Sebelum Kristus, belum pernah ada orang yang mati di kayu salib, yang dihukum di kayu salib, yang namanya diingat, apalagi dicatat, sampai bahkan disembah-sembah oleh peradaban. Belum pernah. Karena itulah orang-orang Yunani mengatakan salib adalah kebodohan. Lalu bagi orang-orang Yahudi, kenapa salib merupakan batu sandungan? Bagi orang-orang Yahudi yang begitu bangga dengan kebenaran dan moralitas mereka didasarkan pada hukum Taurat, bagi orang-orang Yahudi di dalam kematian di salib, mereka melihat ada satu penghujatan. Ketika Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, Yesus mati karena dianggap menghujat. Saat itu dikatakan bahwa Yesus menyebut dirinya adalah anak Allah. Ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Allah sendiri, itu membuat orang-orang Yahudi melihat ada sebuah hujatan di dalam diri Tuhan Yesus. Bahkan ketika Yesus mati dengan cara mati di kayu salib, itu dianggap sebagai satu batu sandungan. Kenapa? Karena kematian Yesus dikaitkan dengan kematian seorang yang menganggap dirinya anak Allah, bahkan menganggap dirinya Allah sendiri. Maka ketika mati di kayu salib, mereka berpikir itu adalah sebuah kematian Tuhan. Dan itu berarti penolakan keberadaan Tuhan secara total. Dan ini sangat-sangat luar biasa bagi orang-orang Yahudi sebagai sebuah penghujatan. Kalau Allah mati, berarti Allah tidak ada. Salib itu menjadi sesuatu yang dianggap sebagai syirik. Sesuatu yang telah melukai inti dari agama orang-orang Yahudi.
tentang Allah yang esa, Allah yang hidup. Lalu kalau sekarang dikatakan bahwa Allah itu mati, maka itu tidak bisa dibayangkan oleh mereka. Allah yang adalah Dia yang selalu ada dan harus ada, tidak boleh tidak ada. Karena itulah bagi orang-orang Yahudi logikanya, jika Allah menyelamatkan manusia, bagaimana Allah mati di kayu salib dengan cara yang begitu hina? Bagi orang-orang Yahudi bahkan mereka berpikir, kalau sampai harus ada jalan penyelamatan di salib, lalu untuk apa? Apa gunanya Taurat diberikan untuk jalan dan petunjuk keselamatan manusia? Saudara, di sini kita melihat bagaimana logika hukum Taurat. Ketika orang melakukan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan mendapatkan hukuman. Karena itulah bagi mereka, kalau Yesus sampai harus mati di kayu salib, itu karena dia berdosa. Karena dia justru adalah orang yang dikutuk oleh Allah, bukan Allah yang sedang menyelamatkan manusia. Saudara, rupanya dua cara pandang tentang salib ini mensiratkan kepada kita bahwa salib tidak mungkin menjadi cara dan jalan Allah untuk menyelamatkan manusia. Tetapi justru disitulah kita lihat sebagaimana firman Tuhan katakan, di dalam cara pandang Allah bagi orang-orang yang diselamatkan, salib justru adalah kekuatan Allah. Salib itu justru adalah kehormatan. Nah, saudara, menarik sekali ketika kita melihat bahwa di dalam 1 Korintus disebutkan itu adalah cara Allah, itu adalah kekuatan Allah, itu adalah kehormatan. Bagaimana kita bisa memaknai dan memahami ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia dipermalukan begitu rupa. Kalau kita lihat di dalam bacaan tadi yang sudah kita lakukan, di sana digambarkan setidaknya dalam ayat 23, ayat 24, sesuatu yang begitu hina diperlakukan kepada Tuhan Yesus. Dan itu sebetulnya adalah sesuatu yang tidak patut dilakukan bukan hanya kepada Allah, kepada manusia pun itu sesuatu yang sudah begitu merendahkan. Yaitu dikatakan mereka membagi-bagikan pakaiannya di antara mereka dan membuang undi atas jubahnya. Yesus ditelanjangi. Dia dilepasin seluruh jubahnya dan pakaiannya, dan mereka merasa, orang-orang itu merasa telah melakukan sesuatu yang benar. Mereka telah melakukan sesuatu yang hebat. Mereka merasa kuat. Tapi justru disitulah kita melihat paradoksnya. Ketika Yesus ditelanjangi, ketika Allah itu ditelanjangi, ini merupakan sebuah refleksi yang penting untuk kita melihat bahwa sesungguhnya di situ Yesus sedang menunjukkan pengosongan dirinya. Yesus mengosongkan dirinya bukan hanya ketika dia di kayu salib, bahkan sejak ketika dia harus lahir di kandang, di palungan, bahkan ketika dia sekarang ada di palang kayu itu, Yesus sedang melakukan kenosis, pengosongan dirinya. Di dalam ketelanjangannya, Yesus menanggalkan keilahiannya dan mengenakan manusiawinya. Di dalam ketelanjangannya, Yesus justru menunjukkan bagaimana dia menanggalkan dan meninggalkan keabadian untuk memeluk kefanaan, kematian yang dialami oleh manusia. Saudara, sila kita melihat sesungguhnya salib bukan jalan kekalahan, tetapi justru salib adalah cara Allah untuk merengkuh manusia sampai serendah-rendahnya, sedalam-dalamnya, bahkan sampai kepada kematian manusia. Saudara, di dalam refleksi tentang Yesus yang ditelanjangi, kita juga melihat bagaimana kasarnya dan bagaimana dahsyatnya konsekuensi sebuah dosa. Dosa itu melucuti, dosa itu telah merendahkan, dosa itu telah menghinakan martabat seorang manusia. Tapi justru di situ sekali lagi paradoksnya. Ketika Yesus ditelanjangi dan dia membiarkan dirinya demikian, itu adalah sebuah ungkapan betapa besarnya cinta Kristus kepada manusia yang berdosa. Cintanya begitu tuntas dengan melakukan karya penebusan untuk umat manusia. Ketelanjangan Kristus menunjukkan justru ada kemurnian cinta Kristus kepada manusia, yang ditampilkan dengan tidak lagi ada yang tersisa pada dirinya. Manusia telah mengambil semuanya. Dan manusia merasa hebat. Manusia merasa kuat. Tapi justru situlah paradoksnya.
manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Kristus. Kenapa? Karena kita melihat di dalam salib Kristus, bagi Allah ini adalah jalan yang harus dilakukan dan digenapi oleh Kristus. Salib Kristus adalah keselamatan. Saudara, ketika manusia berdosa, manusia bukan hanya seperti yang dipandang oleh orang Yahudi, bahwa mereka telah melakukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Tetapi sesungguhnya dosa telah membuat manusia tidak berdaya. Manusia tidak sanggup untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan manusia tidak menyadari dosanya. Ketika mereka mempertontonkan kehebatan, ketika manusia mempertontonkan kuat kuasanya di hadapan Yesus yang disalibkan, sesungguhnya mereka tidak menyadari betapa mereka lemah dan mereka tidak berdaya untuk menolong diri sendiri, apalagi mendorong diri mereka untuk bersekutu dengan Allah. Bagi Allah, keselamatan itu adalah ketika manusia kembali di dalam persekutuan dengan Pencipta. Ketika mereka kembali mengalami penyelamatan itu membawa kepada persekutuan dengan Allah. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes mengatakan, apa itu hidup yang kekal? Ketika manusia mengenal Allah dan percaya kepada Kristus. Itu sebabnya kenapa salib adalah jalan yang Allah pilih. Disitulah kita menemukan bagaimana salib itu menyelamatkan. Karena yang pertama, salib adalah wujud rencana keselamatan Allah. Penyaliban Yesus bukanlah jalan yang merupakan kesalahan, apalagi kekalahan Allah. Justru disinilah kita melihat bagaimana salib adalah jalan pilihan Allah. Allah sudah genapi dan kini direalisasi oleh Tuhan Yesus ketika dikatakan bahwa Dia telah membiarkan dirinya disesah. Dia telah membiarkan dirinya dimahkotai duri. Dia telah mati di antara dua penyamun. Dia telah membiarkan dirinya dilucuti dan ditelanjangi. Dia telah membiarkan dirinya kehausan dan dicucuk dengan air asam. Semua itu adalah penggenapan dari apa yang Allah nubuatkan jauh-jauh hari sebelum Yesus mengalami penyaliban. Penyaliban adalah wujud rencana keselamatan, bukan sebuah kecelakaan. Saudara, disitulah kita melihat bagaimana belas kasihan Allah kepada manusia dihadirkan secara penuh, secara tuntas dan lunas. Itu sebabnya kenapa Yesus mengatakan di atas kayu salib, sudah selesai. Tetelestai, itu artinya sudah lunas. Saudara, hal yang kedua, kita melihat bagaimana di dalam salib itu menyelamatkan. Karena dengan saliblah Allah menunjukkan solidaritasnya kepada manusia secara tuntas. Kematian di kayu salib memiliki makna simbolik, tetapi juga menjadi sesuatu yang real tentang derita manusia. Melalui salib kita melihat paradigma teologi bergeser. Bukan hanya berbicara tentang Allah yang ada di sorga, tetapi bicara tentang Allah yang nyata di dunia. Allah yang bukan jauh di sana, tetapi Allah yang dekat di sini. Allah yang mulia, tapi sekaligus juga Dia mau datang kepada kita yang hina. Allah yang begitu mulia telah memberikan dirinya ada di antara kita. Itulah salib, sumber dan wujud solidaritas Allah. Sampai hari ini kita bisa mengalami kehadiran Allah, karena Dia bukan hanya Allah yang di sana, tapi Allah di sini, di bumi ini, di tengah-tengah pandemi ini. Allah itu mengerti. Karena itulah ketika kita mungkin bertanya di masa pandemi ini, apakah Allah masih peduli? Apakah Allah masih mengerti pergumulan yang kita alami? Saudara, kita pastikan di dalam salib kita melihat ada sebuah paradigma yang berbeda. Ada sesuatu yang Allah ingin ajak kita melihat dan menyadarinya, bahwa di salib Allah telah berkenan datang di antara kita, bersama dengan kita. Bahkan Dia telah mati begitu hina, begitu menderita. Supaya apa? Bukan Anda dan saya tidak menderita, tetapi supaya Anda dan saya ketika menderita, kita mempunyai Kristus yang bukan hanya menjadi sumber ajaran, tetapi teladan bagi kita. Saudara, disitulah makna dari Kristus mati di kayu salib. Karena salib
menjadi wujud solidaritas. Pada waktu Natal, Yesus telah lahir di dalam kemiskinan, menyapa setiap bentuk kemiskinan hidup manusia. Dan sekarang ketika kita merayakan Jumat Agung, kematian Tuhan di salib menunjukkan bagaimana sehabis-habisnya manusia, Yesus pernah mengalaminya. Yesus menyelami kefanaan manusia. Dalam filsafat eksistensialisme, kematian itu dianggap sebagai akhir dari eksistensi manusia. Kematian dianggap sebagai akhir dari keberadaan manusia. Bahkan dalam paham eksistensialisme, ketika manusia itu harus menghadapi kematian, manusia itu gelisah. Manusia itu begitu gentar menghadapi kematian. Kenapa? Karena kematian adalah sebuah dunia antah berantah. Entah ada apa di sana. Manusia tidak bisa mengerti dunia yang begitu asing. Dan biasanya filsafat manapun hanya berhenti sampai di pintu kematian. Dan tidak pernah tahu apa yang terjadi di belakang kematian. Tetapi disinilah kita melihat bagaimana Kristus, dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitan Kristus memberikan sebuah cakrawala baru, panorama baru tentang kematian. Bahwa di balik kematian masih ada keberadaan manusia di dalam kemuliaan, di dalam keabadian, di dalam kekekalan. Saudara, disitulah makna salib bagi kita yang percaya. Karena salib itu adalah kekuatan Allah. Salib itu menjadi sumber bagi kita hari ini mempunyai pengharapan. Kematian bukan lagi sesuatu yang membuat kita susah dan gelisah. Karena justru di dalam kematian Kristus kita mendapatkan kepastian. Ada sebuah pengharapan. Karena itulah saudara, mari di tengah-tengah pergumulan kita hari ini ketika menjalani pandemi, ketika kita harus merayakan rangkaian Paskah di masa-masa ketika kita sedang susah di dalam kehidupan, berbagai macam peristiwa terjadi. Pekerjaan kita mengalami kemerosotan yang luar biasa. Anak-anak kita mengalami kehidupan yang berubah, cara mereka belajar mengalami perubahan. Ada masa depan yang mungkin menjadi pertanyaan. Bahkan sebagian dari antara kita mengalami kedukaan. Tetapi marilah kita membingkai itu semua di dalam salib Kristus. Yang bukan menjadi sebuah kekalahan, bukan sebuah kehinaan. Justru itulah sebuah kemenangan, itulah sebuah kemuliaan Allah yang ingin supaya kita alami. Karena itu mari kita menghayati Jumat Agung ini dengan hati yang penuh dengan rasa syukur kepada Allah. Karena Dia telah memilih jalan, sekalipun itu adalah via dolorosa, sekalipun itu adalah via irrationali, tetapi di hadapan Allah, derita tidak masuk logika, itu bukan penghalang untuk Dia merengkuh Anda dan saya. Sampai serendah-rendahnya, sampai sehina-hinanya, akibat dosa, Allah telah di dalam Kristus mengambil bagian untuk ada di antara kita. Sehingga kita hari ini beroleh kemuliaan, kita mempunyai pengharapan. Bahkan dalam kekekalan kita boleh kembali bersekutu dengan Tuhan. Karena saudara pastikan, ketika ada orang bertanya, apakah salib tanda kekalahan? Bukan. Salib justru adalah tanda kemenangan. Mari kita menyambut kematian Kristus dengan hati yang penuh dengan rasa syukur. Dan kita menyambut kebangkitan Kristus dengan hati yang penuh dengan ungkapan syukur bahwa hidup kita boleh disertai bahkan diberkati Tuhan. Amin. Sungguh
Tangannya meluluhkan darah di kayu salib, melukiskan pengorbanannya, supaya Dia berikan di atas kayu salib. Betapa agung dan mulia pengorbanan-Mu Tuhan, sungguh mulia. Karena kasih-Nya yang mengalahkan dosa kita. Di lembah derita beri harapan kehidupan, tak pernah terlukiskan. Deritanya untuk kita hanyalah karena kasih-Nya yang sempurna. Kasih-Nya hanyalah kasih-Nya. Kasih-Nya yang mengalahkan dosa kita. Di lembah derita beri harapan kehidupan, tak pernah terlukiskan. Deritanya untuk kita hanyalah karena kasih-Nya. Kasih-Nya, kasih-Nya. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat sekalian, mari kita satukan hati di dalam doa syafaat dan nanti kita akhiri bersama dengan ungkapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih bahwa pada Jumat Agung ini kami boleh sekali lagi diingatkan akan kastia Tuhan yang Engkau nyatakan di kayu salib melalui kematian Kristus. Kematian Kristus sesungguhnya bukanlah kekalahan, namun justru kemenangan. Bukanlah sebuah kehinaan, namun justru kemuliaan. Engkau adalah Allah yang bukan hanya tinggal jauh di sana, di sorga, namun Engkau adalah Allah yang berkenan ada di sini, di bumi, bersama dengan kami di tengah-tengah pergumulan di dunia. Karena itulah Tuhan, biarlah Engkau sendiri menolong setiap kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan menerjemahkan firman-Mu di dalam pergumulan masing-masing setiap kami. Terlebih dalam masa pandemi ini, biarlah kami boleh merasakan kehadiran Engkau Allah yang di dalam Kristus rela mengalami derita. Bukan karena Engkau kalah, tapi Engkau menang atas maut, atas derita, sehingga kami beroleh harapan. Kami beroleh kekuatan di dalam Kristus yang mati dan bangkit. Secara khususnya kami saat ini bersama berdoa menyerahkan setiap kami masing-masing, keluarga kami, pekerjaan kami, masa depan kami semua. Biarlah Engkau Tuhan menuntun kami di dalam pengharapan kepada Tuhan. Biarlah kami boleh melanjutkan kehidupan kami. Berkati anak-anak kami dalam masa studi, berkati pekerjaan kami, berkati kesehatan kami. Kami doa dan menyerahkan juga gereja Tuhan. Biarlah Engkau terus menopang, Engkau terus menolong, supaya kehadiran gereja Tuhan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kami boleh dinyatakan kepada dunia, sehingga dunia yang sedang sakit beroleh kekuatan, penghiburan, harapan di dalam Tuhan melalui setiap kami yang hadir. Kami berdoa menyerahkan khususnya untuk pemerintah kami. Biarlah Tuhan tolong dan sertai di dalam program vaksinasi yang sedang berjalan. Berikanlah kelancaran dan biar ini boleh mendatangkan hasil yang membawa pemulihan bagi keadaan bangsa kami, bahkan dunia. Kami serahkan dalam tangan Tuhan khususnya untuk rekan-rekan kami PHRK yang mempersiapkan segala sesuatu untuk peribadahan untuk setiap kami di dalam merayakan masa Paskah ini. Biarlah hikmat dan pertolongan Tuhan serta dengan mereka. Demikian juga dengan teman-teman kami tim ibadah online dan onsite. Kiranya Tuhan sertai dan lengkapi sehingga peribadatan kami boleh mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan berkat kekuatan bagi setiap kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, doa dan permohonan kami ini bersama dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pengorbanannya bagi kita, dengan mengingat Mazmur 107 ayat 1-3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Persembahan syukur dapat diberikan melalui QR Code yang ada pada layar. Marilah sebelum kita membawa persembahan, kita awali dengan memuji NKB 183 bait 1 dan 2. Di firman
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah kehidupan yang Tuhan berikan, untuk kesehatan dan juga pekerjaan. Kami datang kepadamu membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur atas berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga berkati majelis jemaat dan badan-badan pelayanan yang akan mengelola dan mempergunakan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh dipergunakan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita mengingat bahwa Yesus setia menjalankan kehendak Bapa di sorga hingga rela menderita mati berkorban bagi setiap kita. Kami akan menghayatinya dalam hidup kami. Marilah kita memohon agar kasih Kristus senantiasa hadir di tengah kehidupan yang penuh derita dan pergumulan ini. dan kami akan terus berbagi kemuliaan salib itu. Kasih Allahku tiada yang sedaranya, neraka dapat direngkuh, ketika pun terdapalah, karena kasih-Nya agunglah Sang Putra mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung Kini pulanglah di dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaannya di kayu salib, kasih Allah yang berkenan mengutus putranya ke dunia ini, dan persekutuan Roh Kudus yang membuat saudara mampu hidup dan mati bagi Dia menyertai saudara sekalian. Amin.